Kemudian yang kedua, modal untuk melaut itu juga harus kita siapkan. Jangan sampai modal untuk ke laut itu yang menyiapkan orang lain. Siapa? Rentenir, ini yang berbahaya. Nelayan selalu menyampaikan itu. Kalau dua hal itu diberikan fasilitas dari pemerintah, mereka akan lebih gampang untuk mengejar sumber-sumber ikan yang ada di laut. Dan kami meyakini kalau ini dikerjakan secara serius, ada penyediaan moda yang jelas, ada bank agromaritim yang jelas di setiap kampung-kampung nelayan, baik yang ada di Jawa, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, yang di Irian, yang di Nusa Tenggara. Saya kira yang sebetulnya kecil ini akan yang sebetulnya besar, dan itu sebetulnya kecil kalau bisa kita kerjakan dengan manajemen lapangan yang baik. Untuk penambahan pendapatan 140 triliun ini bukan sesuatu yang sulit. Ini adalah sesuatu yang sangat mudah, tetapi sekali lagi ini adalah manajemen lapangan, bukan kebijakan. Ini manajemen lapangan. Oleh sebab itu lapanganlah yang menentukan, bukan kebijakannya. Kalau kebijakannya saya kira yang sekarang kebijakan sudah bagus-bagus, tapi lapangannya yang perlu dikerjakan secara serius. Kemudian mengenai pasar gelap tuna dan pemanfaatan zona ekonomi eksklusif. Bapak Ibu, kalau kita lihat yang ada di sebelah kanan atas, kelihatan sekali produksi tuna kita ini berapa, kemudian ekspornya berapa, kemudian potensi yang hilang ini luar biasa besarnya, ada kira-kira 14 triliun per tahun kita kehilangan potensi laut di bidang ini yang masuk di pasar gelap. Kemudian target yang ada di bawah dari 800 dan akan kita naikkan targetnya menjadi 2 kali lipat, 1,5 juta ton per tahun. Ini juga bukan sesuatu yang sulit, tetapi sekali lagi bahwa lapangan harus dikuasai, pengelolaan manajemen yang ada di bawah betul-betul harus kita kuasai dan terus kita kawal sehingga kita bisa memberikan solusi yang jelas bagi hilangnya kurang lebih 14 triliun ditelan oleh pasar gelap. Solusinya menurut kami adalah membangun industri pengolahan ikan di sumber-sumber ikan. Ini akan mengurangi pasar gelap yang ada. Artinya misalnya di titik-titik Sumatera, di atas Sumatera, di bawah Sumatera, kemudian di atas Maluku, di atas Irian, di bawah Papua, di atas Papua, kemudian di Nusa Tenggara. Saya kira sumber-sumber ikan yang seperti itulah yang perlu dibangun pengolahan ikan. Artinya daerah harus membuka diri, kemudian menyiapkan lahan, kemudian mempermudah perizinan bagi pembukaan industri pengolahan ikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan produksi tuna dari 800.000 ton menuju ke 1,5 juta ton. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menambah armada tangkap ikan. Seperti tadi di depan yang sudah kami sampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu membangun pasar ikan yang modern di beberapa tempat yang ada di negara kita ini.